Halo, what's up bro, apa kabar semuanya? Balik lagi sama gue, Aris. Oke, 1 jam ke depan gue bakal ngebahas tema-tema yang cukup menarik ya kali ini ya. Yang pasti gue gak bakal sendirian, gue bakal ditemenin sama narasumber gue. Siapa dia? Stay tune. Halo, what's up bro, apa kabar lo semua? Gila, botak, Rizky Wicaksono. Apa kabar lo bro? Sehat? Ini orang salah satu target gue juga nih sebenarnya. Banyak banget ilmunya, daging semua. By the way, ternyata nih orang di balik mukanya yang melankolis, ternyata doi juga penulis juga ternyata. Ya nggak tak? Nama bukunya adalah Perjalanan Waktu, ya nggak? Waduh, gokil tuh bukunya sih. Tapi untuk kali ini gue nggak bakal bahas bukunya dulu, nanti ada di session berikutnya. Kali ini gue bakal bahas sama dia tentang empati, asik. Oke Tak, sebenarnya rasa empati itu apa sih Tak? Kenapa kok makin kesini kok makin lama-lama kok makin hilang gitu ya? Apa karena kemajuan teknologi? Apa peradaban yang sudah berubah porosnya seperti itu? Apa gimana Tak? Ya, jadi kalau langsung babat ke hakikat tuh kayaknya terlalu jauh ya. Tapi Iya. arti dari empati itu kan memahami gitu loh. Dan konsep memahami itu banyak orang yang akhirnya sulit untuk ada di situ gitu loh. Konsep memahami itu jangan dikategorikan dengan persepsi kita gitu loh. Harus kita lihat dari banyak sudut pandang menurut gua. Jadi gua nggak akan bilang dunia medsos sekarang salah gitu, karena rasa empati mungkin sudah berlangsung lama gitu loh, dari abad ke abad gitu. Ini problemnya sebenarnya problem pemahaman manusia akan saling mengenal gitu. Kalau di ajaran Islam itu sebutnya ta'aruf gitu kan, kita harus saling mengenal, harus saling memahami, entah pasangan, entah orang tua, entah temen gitu kan, atau entah orang lain gitu kan, yang akhirnya kita tidak berburuk sangka terhadap itu gitu. Kebanyakan dari kita itu sulit untuk memahami sesuatu karena memang manusia itu memiliki karakter ego yang tinggi gitu, yang akhirnya tanpa berpikir panjang manusia bisa menstatementkan sesuatu yang belum tentu benar gitu loh terhadap seseorang itu. Menurut gue paling di situ. Dan kalaupun apalagi kalau misalkan lawan bicara atau pasangan kita atau teman kita atau orang tua kita tidak satu frekuensi sama kita dan kita anggap itu salah gitu loh. Nah, menurut gue itu yang kita kurang memahami akan sesuatu gitu loh. Kita jangan memaksakan untuk harus seragam gitu loh, itu nggak bakal bisa. Karena manusia atau gue atau lu atau semua orang yang kita kenal dan kita belum kenal gitu kan, itu kan memiliki karakter sendiri, sifatnya sendiri gitu kan, memiliki habitnya sendiri, dan itu nggak bisa disamaratakan menurut gua. Dan fungsi memahami itu untuk ya inilah gue, inilah lo gitu loh, inilah orang tua gue, oh inilah pasangan. Itu akhirnya ada empati itu akan muncul gitu loh, yang akhirnya itu akan membuat kita tuh lebih lebih fresh untuk memikirkan sesuatu. Jadi nggak otak kita tuh nggak buruk gitu ya memikirkan sesuatu gitu loh. Contoh, gua ambil contoh misalkan temen gua yang habitnya masih happy gitu kan, happy kategori misalkan mabok gitu lah, atau nongkrong gitu kan. Di satu hal
dengan usia dia yang memang udah harusnya memikirkan masa depan gitu loh. Nah, gue akan mengeluarkan statement bahwa wah, lu salah, lu tuh lu harusnya nggak seperti ini, harus seperti ini gitu loh. Nah, itu sebenarnya empati lu tuh nggak ada gitu loh. Lu harus, ketika lu sudah memiliki rasa empati, lu nggak akan bilang seperti itu karena itu sudah jalan yang dia pilih gitu loh. Lu nggak bisa menyamaratakan seseorang dengan apa yang sedang lu lakukan dan lu pikirkan gitu loh. Menurut gue di situ salah satu poin pentingnya. Jadi intinya proses empati itu adalah proses pengenalan atas sikap dan perilaku masing-masing insan ya, Tak ya. Nah, jadi kalau lu tanya ke gua masalah media sosial itu berdampak nggak ke mengikisnya rasa empati gitu, Itu gimana gua tuh? akan bilang gini, sebenarnya malah sama halnya seperti media sosial itu alat ya gitu. Jangan salahkan alatnya. Menurut gua alat itu, pisau itu bisa dipakai untuk memasak, bisa dipakai untuk menyakiti orang gitu kan. Jadi bukan salah alatnya menurut gua, tapi lagi-lagi ini salah si pengguna alatnya gitu loh. Banyak aplikasi baru yang memang membantu untuk keperluan manusia gitu kan, untuk menyelesaikan masalah manusia gitu kan, untuk masalah donasi dan lain-lain gitu kan. Itu kan akhirnya berdampak ke empati gitu. Ketika ada zaman dulu, mungkin di zaman gue 2000-an gitu kan, zaman gue SMA itu udah 2000-an itu, untuk berempati itu gue langsung terjun gitu kan, harus ada di tempat itu. Tapi untuk sekarang gitu, untuk berempati, contoh untuk membantu masalah, untuk membantu orang lain yang jauh di sana, gue lebih instan gitu kan, karena bisa donasi lewat alat-alat sosial gitu ya, media sosial gitu. Jadi sebenarnya bukan alatnya gitu, tapi manusianya menurut gue yang harus dikoreksi gitu loh. Nah, cara mengkoreksinya itu seperti apa? Ngebenahin cara berpikir kita sebenarnya. Cara berpikir kita tentang memandang banyak hal gitu. Jangan memandang hal dengan satu kacamata aja gitu loh, tapi banyak sudut pandang yang memang harus kita lihat gitu loh untuk mendapatkan empati itu, dan memang itu harus dilatih. Contoh gitu loh, ketika gue berkendara misalkan, ketika gue berkendara di depan gue tuh ada bapak-bapak yang bawa motornya mungkin ugal-ugalan atau tengah enggak, minggir enggak, ini nggak jelas nih kan gitu. Tiba-tiba gue akan mengeluarkan statement bahwa wah, ini orang kacau nih, bawa motornya nggak bisa bawa motor atau seperti apalah gitu kan. Itu akan mengikis rasa empati gue gitu. Tapi ketika itu akan mengikis rasa empati gue karena gue mengeluarkan satu statement gitu loh. Nah, coba gue perbandingkan dengan gue akan mengeluarkan 2 statement, 3 statement atau 4 statement tentang bapak-bapak itu. Jangan-jangan bapak-bapak itu lagi mikirin pekerjaannya, atau jangan-jangan bapak-bapak itu habis kerja dan capek, kelelahan, akhirnya dia mau muter pelan-pelan, akhirnya dia nggak konsentrasi. Jangan-jangan bapak-bapak itu sedang punya problem besar gitu, akhirnya dia nggak bisa fokus gitu kan. Nah, itu akan memancing, akan berarti menumbuhkan rasa empati kita menurut gua. Ketika kita sudah bisa membaca banyak sudut pandang dari berbagai hal gitu loh ya. Menurut gue seperti itu sih, bukan masalah media sosial menurut gue, tapi lagi-lagi yang salah itu orang yang memakai alat itu. Gitu, oke. Thank you, Tak. Juga banyak banget masukan-masukan yang gue terima, mungkin buat teman-teman juga yang lain. Sekarang paham ya apa sih yang dimaksud dengan empati itu secara murninya gitu. Itu ibaratnya kayak lo harus ngargain teman-teman lo, orang di sekitar lo, bahkan orang yang lebih tua daripada lo
jangan ngejudge dia, apapun yang mereka lakukan juga belum tentu lo tahu sebelumnya dia ngapain ya. Mulai sekarang cek sikap lo ya. Pesan gue. Oke, botak, thank you banget tak udah mampir ke podcast gue. Next time kita sambung lagi dengan episode yang lebih menarik. Oke, see you.